Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu lanjutan tentang kinematika gerak. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dan di dalamnya juga akan menyamakan persepsi tentang apa yang sudah Bapak tugaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu LKPD ya. Ini ada beberapa pertanyaan, maka sekarang akan disamakan dulu persepsinya. Barangkali ada yang keliru, kita betulkan. Kalau ada yang sudah betul, berarti kita perkuat ya. Nah, ini LKPD-nya. Masih ingatkan ya pertemuan sebelumnya? Ya, baiklah. Untuk bisa menjawab itu semua, kita mulai dari sini ya. Bahwa gerak berdasarkan penyebab, ya itu ada dua ya, kinematika dan dinamika. Kinematika artinya mempelajari gerak, tidak memperhatikan penyebab. Kalau dinamika berarti mempelajari gerak dengan memperhitungkan penyebabnya. Kemudian berdasarkan lintasan, ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar ya. Nah, seperti ini kan ya. Ini bola ditendang akan berupa parabola lintasannya. Kemudian ini contoh gerak lurus, kereta api pada jalan yang lurus gitu ya, lintasan yang lurus. Dan ini jarum jam gitu ya, lintasannya berupa lingkaran. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak buat peta konsepnya atau merupakan rangkumannya dulu ya, rangkuman tentang gerak lurus. Ya, gerak lurus dibedakan berdasarkan kecepatannya. Ada yang kecepatannya tetap, itu GLB namanya, itu gerak lurus beraturan. Dan yang kecepatannya berubah disebut dengan GLBB, jadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi cirinya tadi itu ya, GLB kecepatannya tetap atau konstan, kalau GLBB kecepatannya berubah, tapi perubahannya tetap. Jadi kalau 1 detik berubah jadi 10, 2 detik jadi 20, 3 detik jadi 30, dan seterusnya gitu ya. Artinya berubah kecepatannya, tapi perubahannya tetap. Nah, perubahan kecepatan kita masih ingat ya, itulah percepatan. Artinya GLBB percepatannya tetap. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan juga dapat berupa atau ada yang dipercepat ditandai dengan percepatannya positif, ada yang diperlambat ditandai dengan perlambatannya bertanda negatif. Persamaannya untuk GLB ya ini kan S sama Pi kali T, atau boleh kalau ditanyanya V jadi S per T, kalau ditanyanya T sama dengan S per Pi gitu ya. Tapi yang pokoknya ya satu ini S sama Pi kali T. Untuk GLBB ya ini sama, baik yang dipercepat maupun yang diperlambat gitu ya. Tapi nanti bedanya di sini dalam memasukkan nilainya ya. Dalam memasukkan nilainya, A-nya ini bertanda negatif untuk GLBB yang diperlambat. Kemudian contohnya, nah ini untuk yang dipercepat itu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Bedanya kalau jatuh bebas berarti kecepatan awalnya 0 gitu ya, jadi tidak ada dorongan. Kalau gerak vertikal ke bawah mempunyai kecepatan awal. Gerak yang diperlambat ya contohnya benda dilempar vertikal ke atas. Awalnya kita lempar kecepatannya besar, ya berkurang suatu waktu pada ketinggian tertentu kecepatannya 0 sebelum dia kembali lagi. Itulah gerak vertikal ke atas. Nah, yang ini
gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Mungkin tidak sempat terbahas di sini ya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya. Demikian gitu ya anakku tentang rangkuman tentang GLB dan GLBB. Nah, tadi terlihat ada sederetan rumus atau persamaan, maka kita harus kenal dan juga supaya nantinya terbiasa gitu ya dengan simbol-simbol tadi. Gitu ya, seperti jarak tempuh ini disimbolkan dengan S, kecepatan dari kata velocity berarti dengan V yang awal ada V nolnya, ada nolnya, saat T ada jadi VT. Percepatan itu dengan A kecil, jangan A besar karena A besar untuk area atau luas. Waktu T kecil, time. Posisi awal S0, posisi saat T kita sebut ST. Gitu ya. Kemudian berikutnya ini ilustrasi atau gambar agar kita lebih memahami membedakan GLB dan GLBB. Lihat gambar yang paling atas. Ini anggap mobil ini bergerak, ada tetesan olinya misalkan ya. Kebetulan di bawahnya ada pita misalkan ya. Ada pita ini tetesan-tetesan oli pada pita. Nah, kita lihat yang atas ini tetesan olinya jaraknya sama ya. Dari awal sampai akhir. Awal segini, nah, sampai akhirnya segitu juga. Artinya apa ini? Berarti kecepatannya tetap kan ya? Berarti ini termasuk ya GLB, gerak lurus beraturan. Lihat gambar yang kedua. Awal bergerak, ya ini tetesannya jauh jaraknya. Mendekat, semakin dekat, akhirnya memungkinkan ya 0 gitu ya. Berarti ini apa nih? Berarti kecepatannya berkurang ya. Berarti GLBB yang diperlambat, ditandai dengan nanti A-nya bertanda negatif. Dan sebaliknya, tadi awal bergerak 1 detik itu dekat, jarak tempuhnya semakin jauh, lebih jauh lagi. Ini berarti GLBB juga, tapi GLBB yang dipercepat. Berarti nanti tanda A-nya bertanda positif. Nah, itu ilustrasi gambar untuk bisa membedakan GLB dan GLBB. Nah, berikutnya kita ingin menggambarkan grafik kecepatan terhadap waktu baik GLB maupun GLBB. Ya, kita siapkan dulu grafik kecepatan terhadap waktunya. Ini untuk GLB, maka tetesan oli tadi, titik-titik tadi ya anggap ada pada pita, kita gunting-gunting untuk waktu yang sama ya dan ditempelkan di sini. Ditempelkan, misalnya untuk 2 detik pertama kita tempel. Ya, segitu. Detik kedua berikutnya, 2 detik berikutnya. Nah, ternyata sama ya. Sehingga kalau ujungnya kita tarik garis lurus, maka terbentuk seperti itu. Maka itulah grafik GLB. Untuk GLBB, ya yang dipercepat dulu ya. 2 detik pertama kita pasang. Ternyata segitu. 2 detik berikutnya lebih jauh. 2 detik berikutnya lebih jauh lagi. Sehingga bila kita hubungkan, nah grafiknya lurus tapi naik ya. Begitu. Artinya ada P0, ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir di sini. Demikian pula untuk GLBB yang diperlambat. Kita buat dulu grafik kecepatan terhadap waktunya. Kita pasang 2 detik pertama jauh. 2 detik berikutnya lebih pendek lagi sehingga boleh disambungkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi grafiknya menurun gitu. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan ya bahwa ya grafik untuk GLB itu lurus dan datar. Jadi seperti ini.
Sekarang kita ingin menghitung perpindahannya. Bagaimana? Perpindahan atau jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak lurus beraturan. Ya, sama dengan luas daerah di bawah kurva ini. Jadi jarak tempuhnya luas daerah di bawah kurva. Kita arsir dulu. Ini ternyata berupa segi 4 ya. Berarti luasnya ya luas segi 4, panjang kali lebar. Panjangnya ini V, lebarnya T. Maka S sama dengan V kali T. Nah, tuh. Inilah persamaan jarak tempuh untuk GLB. Bagaimana kalau ditanya kecepatan? Ya tinggal ubah saja persamaan ini. Berarti S per T. Kalau ditanya T, ya mirip tadi ya, tinggal ubah menjadi S per T. Kita lanjutkan. Sekarang grafik GLBB. Ingin menghitung jarak tempuhnya. Ya sama gitu ya, bahwa jarak tempuh itu sebenarnya luas daerah di bawah kurva. Hanya ini kurvanya begini gitu ya, lurus tapi naik. Kita arsir di bawah kurva. Jadi berupa apa ini? Iya, trapesium. Berarti ya ini sisi yang pendek ini V0, sedangkan yang tinggi ini adalah VT. Ini yang sejajar ya. Kemudian dari sini ke sini itu adalah T. Gitu ya. Masih ingat bagaimana rumus trapesium? Iya. Jumlah sisi sejajar. Berarti yang sejajar yang ini ya, P0 dengan PT. Karena kalau ini tidak sejajar, ini datar, ini naik. Berarti jumlah sisi sejajar, berarti P0 tambah PT kan ya. Kali tingginya ini dibagi 2. Gitu. Kemudian dari persamaan percepatan, kan perubahan kecepatan per waktu. Artinya PT min P0 per T. Sehingga kalau kita ubah PT menjadi P0 tambah T. Nah, persamaan ini, PT ini, masukkan ke sini. Atau PT yang ada di sini ganti dengan ini. Masukkan ke sini atau ganti yang PT ini. Maka ini diperoleh nanti S menjadi P0 kali T tambah setengah AT kuadratnya. Inilah persamaan jarak tempuh untuk GLBB. Satu lagi persamaan yang tadi ya pada peta konsep atau rangkuman yang awal. Ya, didapatnya dari sini. PT sama P0 tambah AT. Ini kuadratkan, maka ruas kanan juga kuadrat. Maka nanti akan diperoleh persamaannya menjadi VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. Inilah rumus hubungan antara jarak tempuh, kecepatan dan percepatan. Kalau yang di atas tadi yang ada T-nya. Gitu. Sehingga kalau kita buat rangkumannya lagi, nah inilah grafik GLB gitu ya. Seperti ini, yang sebelah kiri. Grafik GLBB yang sebelah kanan, tapi contoh yang dipercepat. Kemudian rangkuman untuk rumusnya seperti ini. Gitu. Ya, selesai sudah. Gitu ya, perbedaan GLB dan GLBB. Berikutnya tinggal contoh dan latihan soal. Ini contoh soalnya. Nomor 1 sangat sederhana dan ya artinya mudah ya, sangat dasar. Nomor 2 juga sama. Nah, kita lihat contohnya, ambil nomor 3. Nomor 3 ya. Karena apa? Ini mulai tidak sederhana karena ini 2 buah benda yang bergeraknya. Ya, Bapak ambil contoh soalnya nomor 3. Di slide baru di sini ya. 2 buah benda A dan B mula-mula berjarak 120 meter satu sama lain. Benda A dan B masing-masing bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kapan dan di mana mereka bertemu jika A dan B bergerak searah dan mereka berangkat pada waktu bersamaan? Nah, ini kan
agak membingungkan sedikit. Berarti ya butuh kotretan supaya bisa memahami bagaimana maksud gerak kedua benda ini. Ya, kita kotret saja, kita gambarkan. Ya, ini titik A, ini titik B. Jaraknya 120 meter. A dan B bergerak searah, kita gambarkan ke kanan ya. Ini PA-nya 8 meter per sekon. B juga sama ke kanan, PB-nya 4 meter per sekon. Gitu. Ya, ini datanya benda A, begitu ya. Yang ini, nah kita buat acuannya, patokannya. Gitu ya, patokannya kita buat titik A saja. Jadi kalau pada grafik ini 0,0-nya. Berarti A berangkat dari sini dari awal berarti belum punya jarak awal. Tapi kalau B sudah di depan berarti sudah punya jarak awal atau S0. Berarti untuk A S0-nya 0, PA-nya 8 meter per sekon. Sedangkan untuk B ya sudah punya jarak awal ya 120 meter. PB-nya 4 meter per sekon. Berangkat pada waktu bersamaan berarti TA sama dengan TB, kita sebut dengan T. Pertanyaannya kapan di mana mereka bertemu? Artinya kalau bertemu ya waktunya harus sama, tempatnya sama. Jadi di tempat yang sama. Jadi ini syarat bertemu ya. Jadi SA berarti sama dengan SB. SA jarak yang ditempuh A kan V kali T. Ya, tapi tambahkan jarak awalnya. Walaupun 0 untuk A, karena untuk B ya tidak 0. Gitu ya. Maka ruas kiri itu adalah S0 untuk A ditambah VA kali T. Dan yang kanan adalah S0 untuk B ditambah VB kali T. Masukkan nilainya. Maka diperoleh persamaan seperti itu. Nah, terlihat berarti ini persamaan dalam T. Berarti T gabung dengan T, maka ruas kiri tinggal 4T, ruas kanan 120. Berarti T-nya 30 sekon. Artinya apa? Berarti A dan B bertemu setelah bergerak 30 sekon. Di mana mereka bertemu? Berarti kita hitung jarak tempuh A. S0A-nya 0, ya 8 kecepatannya, T-nya barusan diperoleh. Dapat ini kan 30. 240 meter. Jadi mereka bertemu setelah 30 detik bergerak. Begitu ya. Dan yang ditempuh oleh A itu 240 meter dari posisi awal. Berarti kalau B ya gerakannya dari sini tinggal dikurangi 120. Berarti B hanya bergerak 120 meter. Begitu ya. Dari posisi awal untuk B. Tapi kalau acuannya dari A ya sama kan ya karena mereka bertemu. Demikianlah anak-anakku contoh satu soal ya yang boleh dianggap butuh potretan ya, butuh pemikiran tambahan. Tidak hanya memasang persamaan langsung diperoleh nilai akhir. Begitu yang lainnya insya Allah mudah, silahkan dikerjakan sendiri. Bila kurang soalnya, ini Bapak tambah. Begitu ya. Nomor 1, 2, dan ini nomor 3. Gitu. Ya, demikianlah anak-anakku. Lanjutan pembahasan tentang kinematika gerak lurus. Begitu ya, yang ditambah atau disambung dengan contoh dan latihan soal. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.